Saudara-saudari terkasih, kita akan melanjutkan menelusuri sejarah terbentuknya hukum dan sanksi pidana dalam Gereja Katolik dari abad ke-7 sampai abad ke-13. Pada abad ke-6, disiplin penitensi sudah merupakan praktek yang jarang terjadi, bahkan hampir punah. Banyak orang berdosa menunda rekonsiliasi mereka dengan Tuhan dan gereja sampai akhir hidup mereka. Maksudnya, banyak orang baru mau melakukan penitensi karena berada dalam bahaya mati. Mengapa bisa terjadi seperti itu? Karena disiplin yang ada terlalu keras untuk dipraktekkan. Di sisi lain, karena tidak ada bentuk penitensi yang lain, maka terjadilah yang namanya krisis pertobatan itu sendiri, dan ada kekosongan penitensi. Dalam situasi tersebut muncul yang namanya penitensi insular. Penitensi insular merupakan praktek pertobatan yang berkembang di biara-biara di Kepulauan Inggris, Irlandia, dan Skotlandia mulai abad ke-6. Penitensi insular ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, penitensi atau pengakuan dosa dilakukan secara pribadi kepada imam. Berbeda dengan penitensi publik yang dilakukan di depan umum. Lalu yang kedua, penitensi insular dapat diulang setiap kali seseorang berdosa. Berbeda atau tidak seperti penitensi publik yang biasanya hanya dilakukan sekali seumur hidup. Lalu yang terakhir, dalam penitensi insular terdapat daftar penitensi yang tercantum dalam buku penitensi. Dengan kata lain, setiap jenis dosa memiliki hukuman tertentu yang harus dilakukan untuk menebus dosa tersebut. Pada tahun 589, yakni ketika terjadi Konsili Toledo mengutuk praktek ini karena tidak sesuai dengan kanon. Namun di pertengahan abad ke-7 diterima di wilayah Galia Utara, yakni wilayah Eropa Barat, Prancis, Italia Utara, Swiss, sebagian Belanda, dan Jerman. Dengan munculnya reformasi Karolingian yang dimulai pada abad 8 dan 9 di bawah pemerintahan Carolus Agung dan penerusnya, memiliki dampak yang signifikan terhadap hidup keagamaan masa itu, termasuk penitensi insular ini, karena ingin memulihkan disiplin kuno. Reformasi Karolingian berusaha menstandarisasi praktek keagamaan di seluruh kekaisaran Karolingian, termasuk penekanan pada penyeragaman penitensi. Namun, reformasi yang berkaitan dengan penitensi tidaklah total, karena bentuk penitensi publik masih diperbolehkan, sehingga tetap ada dua bentuk penitensi, baik privat maupun publik. Pada abad ke-9, kita mulai mempunyai 3 bentuk penitensi atau pengakuan dosa. Yang pertama itu penitensi publik meriah atas dosa-dosa, khususnya dosa-dosa berat dan yang menimbulkan skandal yang dilakukan oleh kaum awam. Bentuk penitensi ini tidak dapat diulangi, artinya hanya dilakukan sekali seumur hidup. Bila yang bersangkutan berdosa lagi, maka yang dilakukan adalah melakukan pengakuan dosa privat dengan penitensi yang berat, doa, puasa, dan karya amal yang lebih intensif. Lalu yang kedua, penitensi publik yang sederhana atau yang tidak serius dan dapat diulang-ulang di depan umum atas dosa-dosa kaum awam, yakni dosa-dosa ringan dan yang tidak menimbulkan skandal. Namun juga untuk dosa para klerus yang memiliki dosa publik dan berat. Bentuk yang terakhir, penitensi pribadi secara sakramental dapat dilakukan berulang-ulang, terbuka untuk semua, untuk dosa yang tersembunyi dan serius. Maka prinsip yang ditetapkan pada masa ini, dosa publik dilakukan penitensi publik, kalau dosanya tersembunyi maka dilakukan penitensi privat. Perkembangan ekskomunikasi juga mengikuti prinsip tersebut, bahwa ekskomunikasi menyangkut realitas publik gereja, sedangkan dosa menyangkut realitas pribadi. Disiplin pertobatan semakin diprivatisasi, dan akibatnya dimensi gerejawi dari dosa juga dikaburkan
karena menjadikan tubuh gereja dan daya tahannya terluka atau rentan. Aspek ini semakin muncul karena pada masa itu penerimaan Ekaristi jarang terjadi. Oleh karena itu, hukuman larangan mengakses Ekaristi menjadi bentuk penitensi yang tidak relevan secara sosial. Dalam ekskomunikasi, aspek utama bukanlah dosa yang dilakukan, melainkan skandal yang dihasilkan yang membahayakan kebaikan umum komunitas atau masyarakat. Inilah lalu yang membuka jalan bagi pembedaan antara dosa dan delik atau kejahatan, dan antara jalur pertobatan sakramental dengan jalur disipliner pidana. Jadi, alasan dipisahkannya dari kehidupan gereja bukan terletak pada dosa, melainkan karena hukuman ekskomunikasi yang dijatuhkan oleh gereja. Dengan demikian, tidak lagi merupakan penitensi, namun cenderung dianggap sebagai hukuman yang menghukum tindakan yang menimbulkan skandal secara publik dan yang membuatnya terpisah dari komunitas umat beriman dan dari masyarakat sipil itu sendiri. Dengan adanya perbedaan antara disiplin pertobatan dan proses pidana ekskomunikasi, maka juga diperkenalkan pembedaan antara forum internum atau tata batin dan forum eksternum atau tata lahir. Forum internum atau tata batin mengacu pada aspek-aspek pribadi dan spiritual dari seorang individu yang tak terlihat oleh orang lain. Ini termasuk pengakuan dosa, bimbingan rohani, dan juga masalah hati nurani. Contohnya pengakuan dosa kepada seorang imam merupakan bagian dari tata batin atau forum internum. Maka apa yang diungkapkan dalam pengakuan dosa merupakan rahasia yang tidak boleh diungkapkan kepada orang lain. Sedangkan forum eksternum atau tata lahir mengacu pada aspek-aspek publik dan administratif dari kehidupan gerejawi yang dapat dilihat dan diatur oleh hukum gereja. Ini mencakup tindakan dan keputusan yang mempengaruhi komunitas gereja secara keseluruhan. Contohnya perkawinan yang diakui gereja, keputusan disipliner dan administrasi sakramen merupakan bagian dari tata lahir. Singkatnya, forum internum berkaitan dengan penitensi dan forum eksternum berkaitan dengan komunitas. Dengan pembedaan tersebut mengakibatkan jalur yang berbeda pula. Tata batin mengambil jalur disiplin penitensi atau pertobatan, sedangkan forum eksternum mengambil jalur proses hukuman. Ini menyebabkan kewenangan yang berbeda pula. Yang pertama dibutuhkan kuasa tahbisan, sedangkan yang kedua dibutuhkan kuasa yurisdiksi. Sementara itu, ekskomunikasi dimengerti sebagai pengusiran atau pemisahan dari komunitas. Banyak teks menyatakan bahwa ekskomunikasi berarti berada di luar gereja. Namun juga ada teks yang menghubungkan secara sederhana ekskomunikasi sebagai akibat dosa berat. Namun teks tersebut tidaklah pasti dan tidak mudah untuk ditafsirkan. Pada abad ke-9, perbedaan antara ekskomunikasi dan anatema atau kutukan kemudian diperkenalkan. Ekskomunikasi memisahkan diri dari komunitas persaudaraan, sedangkan anatema memisahkan diri dari tubuh Kristus yang adalah gereja. Namun dalam sejarah masih belum jelas berkenaan dengan otoritas yang bisa menjatuhkan dan melepaskan hukuman tersebut. Pertanyaan juga mulai muncul terutama berkenaan dengan dampak ekskomunikasi yang tidak adil, yang hanya mengakibatkan terpisahnya dari persekutuan yang kelihatan. Padahal ekskomunikasi hanya bisa dikenakan karena dosa berat atau ratione peccati mortalis. Kata ekskomunikasi tetap memiliki arti yang bervariasi dan ambigu. Hal ini disebabkan belum adanya ilmu kanonik. Yang muncul saat itu adalah Dekret Gracianus tahun 1142. Dalam dekret tersebut sebenarnya membedakan antara ekskomunikasi yang adalah dipisahkan dari persekutuan persaudaraan yang akibatnya juga dilarang untuk mengakses peribadatan, dan anatema yang adalah dipisahkan dari tubuh Kristus yang mengakibatkan dipisahkan dengan komunitas gereja. Namun dalam teks lain Gracianus membedakan
Pertama, larangan menerima tubuh dan darah Kristus, teste conscientia, sebagai tindakan kesadaran. Lalu yang kedua, ekskomunikasi yang tidak memisahkan diri dari consociatio fidelium atau persekutuan umat beriman. Dan yang terakhir, anatema yang memisahkan seseorang dari persekutuan umat beriman. Mungkin pemisahan dari komunitas persaudaraan berarti larangan menerima sakramen. Tidak mudah bagi kita saat ini untuk memahami cakupan sebenarnya dari perbedaan-perbedaan tersebut di atas. Fluktuasi terminologi dengan jelas menunjukkan bahwa sulit untuk mengenali dalam konteks khusus ini suatu doktrin yang umum dan tepat. Kaum dekretis, yakni mereka yang berjibaku dengan dekret-dekret, kemudian membedakan 3 bentuk ekskomunikasi. Larangan mengakses Ekaristi, kemudian kurungan pertobatan dan pengucilan total dari komunitas Kristiani. Kaum dekretis juga memperkenalkan perbedaan antara late sententiae dan ferende sententiae. Munculnya perbedaan ini juga mempertanyakan prinsip reformasi Karolingian mengenai penitensi publik, karena hukuman late sententiae juga dapat mencakup dosa dan kejahatan tersembunyi. Dengan cara ini, forum internal atau tata batin dibedakan menjadi forum internal sakramental dan forum internal ekstra sakramental. Evolusi definitif ekskomunikasi sebagai hukuman medisinal atau pengobatan yang berbeda dari hukuman lainnya baru terjadi pada abad ke-13. Itulah sejarah mengenai hukum pidana atau sanksi pidana yang terjadi antara abad 7 sampai abad 13. Semoga berguna, terima kasih.